di Malaysia, benarkah krisis beras, Min? Tidak ada, itu berita bohong. Makanya itu, Min, saya juga heran. Di media sosial itu selalu ramai ya kan. Malaysia krisis beras, Malaysia krisis beras. Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Malaysia bendungannya airnya kosong. Nggak ada, itu berita bohong. Airnya sana lancar nggak? Sangat lancar sekali. Tuh kan, sahabatku semua. Berasnya lancar, di pasar raya semuanya penuh stoknya. Oh, Beraneka macam beras semuanya ada. jadi baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Ringgitnya makin naik nggak? Semakin tahun semakin naik ringgit Masya Malaysia. Allah, Menyala. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak sia-sia merantau di Malaysia. Akhirnya kita bersaudara, bisa buat rumah, dan juga bisa beli tanah untuk nanti kalau sudah masa tua. Biasanya kalau orang kampung di sini akan memelihara lembu ataupun kambing. Jadi alhamdulillah, Amin kemarin baru saja beli tanah yang di sebelah rumah untuk nanti masa tua akan dibuat rumah kandang, rumah lembu ataupun rumah kambing. Dan alhamdulillah, Amin pun baru sampai semalam, sahabatku semua, dan alhamdulillah selamat sampai di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah, kini saya dengan adik saya berjumpa lagi di kampung halaman. Biasanya kita berjumpa di Malaysia Di Malaysia, hari ini Tapi berjumpa di rumah. hari Alhamdulillah. ini berjumpa di rumah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagaimana suasana di Malaysia, Min? Suasana di Malaysia semakin tahun perkembangannya semakin bagus sekali. Dari segi sektor pembangunan, dari sektor membuka lapangan pekerjaan itu, Masya Allah, memang Malaysia top. Oh, berarti makin bertambah. Makin bertahun semakin berjaya. Sekarang Johor Bahru ada kereta cepat menuju ke Singapura. Wow. Highway Oh, sudah berarti siap, sudah diresmikan tahun 2025. berarti sudah ada itu ya, transportasi penghubung antar dua negara. Ya, itu memakai kereta cepat ya. Memakai kereta cepat Kereta cepat Singapura ke Johor. Johor. Berarti senang ya, misal kata kita sebagai mungkin ya kan, mungkin kalau kita ingin jalan-jalan ke Singapura, cukup kita pergi ke Johor Bahru Ke Johor langsung Bahru, sampai langsung ke Singapura. apalagi kita kan resmi ya kan. Iya. Kalau resmi kan senang ya kan. Senang kita Bisa. mau pergi kemana, mau balik pun juga senang. Mas, Tapi kalau di Malaysia kan, kalau di Singapura kan, kalau di Malaysia sih sekitar semua. Tapi kalau di Singapura kan harga makanan kan mahal ya kan. iya, Berarti perumpama kita jalan-jalan ke Singapura cukup beli TOS, lepas itu balik lagi Johor ya. kita biasa kalau pergi di sana, saya disarankan oleh teman-teman saya daripada Malaysia, Ya. biasanya kita melancong 1 hari. Satu Pagi pergi, petang balik. Oh, pagi pergi, petang balik Petang ya. balik. Itu tidak memakan biaya cukup Mahal. mahal, itu worth it lah orang bilang. Tapi macam ini Mas. Jadi kalau kita misal kata mau pergi ke Singapura ya kan, Iya. perumpama nak jimat, kita makannya di Johor Bahru saja. Iya, Kita memang. sarapan pagi kenyang-kenyang ya kan. Lepas itu kita masuk ke Singapura cuman Pusing-pusing, keliling, pusing-pusing beli air mineral. ya, Lepas itu nanti petang makannya di Johor. makan di Johor. Gimana? Tadi mau cakap apa? Ini dapat pesan dari sahabat kita, teman-teman kita yang dari Malaysia, Ya. minta dibujuk. Untuk Ini penonton saya ya. Amin, sampaikan kepada Mas Toha, tolong bujuk kembali bekerja di Malaysia. Ya sahabatku semuanya, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini saya sampaikan melalui Mas Toha langsung. oh iya, masalah bekerja Banyak ke sekali yang bertanya. Malaysia lagi. Katanya, sayang Mas Toha masih muda, bekerja kembali di Malaysia, sekarang ringgit semakin naik. Mas, Iya. sudah tahu belum? Betul. Ya kalau sudah tahu, kalau dipikir-pikir, duduk dulu Min. Kita sembang-sembang. Kalau dipikir-pikir Min, misal kata ya kan, kalau dibilang rugi nggak pulang kampung cuti lama hampir 9 bulan, ya dipikir-pikir rugi. Ruginya macam ini ya. Sekarang kan ringgit 1 RM ya kan bisa mencapai 4.450. 450. Ini kurang sedikit lagi sudah mencapai 5.000 5.000, rupiah. betul. Padahal waktu saya balik kampung kemarin itu cuma sekitar 4.000, belum ada belum ada ya. 3.800. Sekarang perkembangannya sampai melonjak begitu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Dan ini kok ada barang-barang plafon mau renovasi ya? Ini mau renovasi, Mau renovasi? sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah saudara saya atau adik saya Amin pulang dari Malaysia ada rezeki sedikit. Ini mau buat apa Min? Ini mau ceiling kamar. Buat ceiling. Iya.
Oh, kalau di Karena Malaysia, ada rezeki, alhamdulillah. kalau di Malaysia namanya siling. Siling, kalau di sini plafon. Di Malaysia plafon sama nggak sih? Enggak, siling. Siling ya. Siling. Jadi nak buat siling sebab rumahnya Amin itu belum disiling. Dulu awal-awal tak macam ini Min rumah kamu ya. Ya, Awal-awal bertahap. bertahap ya. Ya. Belum di semen. Jadi macam sebelah ini. Oh, sebelah ini belum di semen ya? Belum ada rezeki, baru rezekinya sedikit. Oh, belum ada rezeki. Iya. Nanti kalau ada rezeki banyak mau di semen juga. Semen juga semua keliling bagian luar. Nah, kadang teman-teman dari Malaysia itu bertanya Min. Ya. Kenapa sih rumah orang Indonesia yang luar-luar nggak di semen? Ya, mungkin satu budget teman-teman. Budget ya. Ya, kita biasa kalau budget tidak banyak, kita utamakan yang bagian dalam dulu. Dan biasanya rumah orang di sini itu kalau misal kata belum jadi tetap ditinggali ya. Iya, tetap ditinggali. Dan memang beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan kalau orang buat rumah mesti 100% Siap. siap ya kan. Betul. Jadi tak macam di sini. Kalau di sini sahabat semua tengok, ini jirannya Amin pun rumahnya belum dikasih simen tapi sudah dihuni. Dan ini katanya mau disiling. Sebab rumahnya Amin ini juga belum siling sahabat semua. Belum. Ini memang bertahap. Berapa puluh tahun Min merantau di Malaysia? Malaysia sudah 13 tahun. 13 tahun atau 12? 12 lah. Masuk 3. Masuk 13 ya? 13. 12 tahun. Jadi kita orang ini memang lama sangat di Malaysia. Tapi alhamdulillah Min ya. Alhamdulillah banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan, punya rumah ya kan? Dulunya tidak punya rumah. Nah, dulunya ini waktu kamu balik ke Malaysia kan belum ada keramik kan? Mosek. Oh, mosek. Ya, Kalau di Indonesia apa namanya? keramik. Keramik. Jadi Iya. perbedaan bahasa sahabat semua. Kalau di Indonesia keramik, di Malaysia mosek. Mosek. Dulu belum punya mosek, Belum punya mesin basuh. belum punya mesin basuh ya. Belum Tapi sekarang sudah ada. punya mesin basuh. Alhamdulillah. Beli TV. Sudah beli TV? Mana? Ya, Oh, sudah ada TV-nya sekarang. Dulu belum ada TV-nya kan? ada TV-nya. Dan nanti kalau ada rezeki, ini istri minta ganti peti sejuk. Oh, istri mau minta ganti peti sejuk. Ya, soalnya peti sejuknya ini yang model lama. Oh, nggak apa-apa model lama. Yang penting masih. ada. Nah, Jadi rumahnya Amin ini cukup sederhana lah. Cuma belum disiling saja. Ini memang betul-betul murni hasil merantau dari Malaysia. ini dari nol. Dari nol ya. Ya, Dari nol merantau di Malaysia. Alhamdulillah punya rumah sendiri. sendiri. Alhamdulillah ini juga belum disiling. Rumahnya dia tuh nggak besar sahabatku semua. Tapi memang rumah orang kampung macam ini sederhana. Ini kalau boleh tahu berapa Mas biaya untuk pembuatan rumah kira-kira? Total semua Dari mulai tanahnya, dari mulai semuanya semuanya lah. 200 juta Dari dengan tanahnya sekali tanah. 200 juta. Itu kalau ringgit Malaysia berapa Mas kira-kira? 43, 44. 44.000 ringgit lah ya. Iya, Tapi kita bertahap. kita bertahap sahabatku Nggak semua. Nggak langsung semuanya. Nggak langsung semuanya ya, berproses. Berproses. Ini sudah ada apinya. Api di sini itu menggunakan top up ya. Top up. Ini Jadi top up meter. Karena pun juga meter Malaysia. ya, Malaysia meter, sini meter. Cuma meter di sana itu pakai itulah bayar bulan-bulan. Bayar bulan-bulan. Kalau di Langsung sini TNB. Kalau di sini top up Pakai top up sahabatku boleh. semua. Nah, Dan Mas, alhamdulillah berkat kerja di Malaysia, saya juga bisa beli tanah di sebelah rumah Ya. sahabatku semuanya. oh bisa beli tanah sebelah rumah yang ini ya. Iya, alhamdulillah. Kita ke sebelah rumah yuk. Dan alhamdulillah saudara saya Amin ini merantau di Malaysia, tabung sedikit demi sedikit akhirnya bisa beli tanah di sebelah rumah. Ini nanti buat kandang ya. Ini insya Allah Bang Amin akan buat kandang Mm-mm. untuk ya kalau sudah pensiun tidak bekerja di Malaysia akan buat rumah kandang kambing sama lembu. Oh, rumah kandang kambing sama lembu. Sama lembu. Ini ditanami ubi kayu. Ubi kayu Untuk apa ini? Untuk sayur atau untuk untuk sayuran. sayuran? Ya, biasanya kalau di Malaysia di tempat tinggal saya pun saya di depan juga menanam masak lemak cili api sedap ini. Terus ini pokok apa ini? Pokok mata kucing. Oh, ini pokok mata kucing. Ya, tapi Nampak kurus ini. nampak kurus ini sepertinya nih, nampak kena penyakit. Oh, kena penyakit. Itu juga ada mangga harum manis baru tanam. Mana? Ini. Oh, Mangga ada harum manis. mangga. Malaysia. Mangga harum manis. Ya. Harganya mahal ya kalau di Malaysia ya. Dan alhamdulillah sahabatku semua, selain bisa bangun rumah ya Min ya. Ya. Bangun rumah, alhamdulillah punya tabungan sedikit-sedikit, dibuatkan apa kok dibuatkan, dibelikan Tanah.
tanah untuk masa tua nanti, supaya kita kalau mau pelihara lembu ataupun kambing tak susah ya kan. Tak susah, sudah datang sendiri. Sebab kalau kita orang sahabatku semua, ketika di kampung macam ini, pasti nanti masa tua kita kan pasti melihara kambing lembu kan, Betul. macam orang-orang sini kan. Iya. Sebab itu sebagai salah satu tabungan ya kan. Tabungan Ya masa tua nanti. namanya kita merantau kan nggak selamanya merantau terus sahabatku semua. Pasti nanti ada masanya kita berehat. Betul. Dan inilah hasil merantau dari Malaysia. Alhamdulillah. Ya meskipun nggak mewah, tapi setidaknya sederhana ya. Sederhana, bisa bersyukur, bisa untuk berteduh anak istri ya kan. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini juga termasuk itu Min. Sini juga termasuk apa lah maksudnya? Doa-doa terbaik dari sahabat-sahabat kita ya, Ya, terima kasih. yang dari Malaysia, Indonesia yang mensupport kita orang berdua. Ya. Ini juga berkat dari doa-doa kalian. Alhamdulillah kita orang ya setidaknya ketika merantau di Malaysia, alhamdulillah ya. Ya. Meskipun kadang-kadang ya kan Min, oh gaji di Malaysia kecil sedikit ya kan, APK saja itu mungkin kurang. Terus Min gini, terus Min kurang lebih sama dengan di Indonesia. Tapi faktanya sahabatku semua, meskipun kadang dibilang kecil ya kan sedikit, tapi setidaknya berkah loh. Lihat, berkah, bisa buat rumah ya kan, bisa beli tanah. Yang penting intinya apa Min? Sabar ya, Intinya sabar, konsisten, bekerja, dan kalau bekerja sungguh-sungguh. bekerja sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Kalau sudah dapat bos yang baik, kita bekerjalah sungguh-sungguh. Jangan sampai dikecewakan ya. Jangan sampai mengecewakan. Nah betul sekali. Dan alhamdulillah kita orang selama merantau di Malaysia dapat bos seperti orang tua Betul sendiri. sekali. Baiknya itu Masya Allah luar biasa nih ya. Luar biasa, bukan bos lagi kalau saya memanggil. Macam orang tua sendiri lah. orang tua. Intinya dia tuh kalau kita orang berjumpa bukan hanya sekedar memberikan arahan untuk bekerja saja, Bukan. tapi pesanan-pesanan penting yang mungkin terus kita bawa ya, Iya. terus kita bawa ke kehidupan. Dan intinya membagi selalu motivasi. membagikan motivasi, selalu memberikan nasihat-nasihat yang terbaik. Itu yang tidak bisa saya temukan di mana-mana tempat. Dan baru kali pertama ke Malaysia berjumpa dengan sosok seorang bos yang bagi saya luar biasa. Sekali. Selama saya bekerja di Indonesia ya kan, saya juga merantau di Indonesia, tapi tidak pernah menjumpai bos yang macam di Malaysia ya. Betul sekali. Jadi luar biasa lah, itu yang membuat saya sampai sekarang istilahnya itu terkenang dengan kebaikannya, terkenang dengan kata-katanya yang memang tidak bisa dilupakan lah. Betul Ya, gak Min? betul sekali. Alhamdulillah bersyukur sangat. Min, Ya. katanya di sana itu apa, Johor sekarang pembangunannya luar biasa. Kalau Johor sekarang paling top di Malaysia. Pembangunannya setiap bulan, setiap tahun semakin meningkat, semakin bagus sekali. Perkembangannya, ekonominya tuh. Tuh kan, adik saya baru pulang dari Malaysia. Kata siapa di Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kadang-kadang Salah besar. saya heran Min, ya kan, di media sosial kan segelintir orang-orang apa kita lah Ya. membuat berita seolah-olah oh di Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oh di Malaysia Salah besar. krisis beras enggak? Nggak ada. Saya seumur saya dari pertama bekerja di Malaysia hingga sekarang saya pulang tidak pernah krisis beras. Itu berita bohong. Ya, berkali-kali saya mengucapkan itu berita bohong, tolong jangan dilayan, jangan ditonton, di skip saja, itu berita bohong. Saya di Malaysia Mas ya belum pernah tidak makan, sehari-hari itu makannya daging, ayam, bahkan sampai gemuk seperti ini. Karena apa? Dari makanannya itu ya Allah, sampai Enak-enak ya? enak-enak. Terus kita itu Gimana? dengan warganya pun juga sangat menyambut kita dengan baik, tidak membedakan kamu asal dari sana, enggak. Yang penting satu, kalau kita merantau jaga adab, sopan santun, attitude kita. Setuju sekali. Itu yang paling penting. Dan satu penting lagi Mas, pesan Apa? resmi, jangan sampai ilegal. Itu. Nah, itu sangat bahaya sahabat semua kalau ilegal. Begini ya, kita kalau merantau ke negara orang, ini Iya. pesanan buat teman-teman lah yang ingin merantau ke Malaysia, Iya, jangan mudah termakan informasi di media sosial betul sekali. seperti informasi di TikTok ya kan, Iya, ataupun di apa aplikasi lainnya lah. lainnya. Biasanya itu selalu promosi ya kan. Ayo kerja ikut saya, cukup bawa paspor saja. Jangan Bohong. mau, jangan mau. Udahlah. Kemarin sudah ada apa kabar kamu nggak yang Dengar. tenggelam itu? Yang tenggelam dengar. Udahlah, tolong janganlah, jangan ya, sahabatku semua jangan. Dan kalau kalian punya ibu ya kan, biasanya ini ibu-ibu juga sering jadi
korban Jadi tipu-tipu, Min. korban tipu-tipu. Jangan sampai kalau diajak mungkin orang kenal di media sosial, jangan mau, ya kan, meskipun dikasih uang transport, dibiayain untuk buat paspor, jangan nanti mau. takutnya di sana dijual. Nah, Biasanya seperti itu. Jadi jangan mau ya sahabatku semua. Kita orang ini merantau di Malaysia. Mungkin bagi yang menonton nampaknya senang ya, kerja di Malaysia, bisa bangun rumah, bisa beli tanah sekejap. Iya. Tapi ini prosesnya sahabatku semua. Proses kita ini belasan tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Jadi kita orang menabung sikit-sikit, alhamdulillah akhirnya adik saya berjaya. Ya bagi kita perantau berjaya, Min, ya. Sangat berjaya sekali. Meskipun gitu aja kok dipamerin, gitu aja kok bangga karena dengan hasil jerih payah sendiri, hasil keringat sendiri, sahabatku semua. Jadi video ini bukan untuk pamer, tapi sebagai memberikan edukasi, atau mungkin teman-teman kalau merantau ke luar negara, meskipun kadang kalau kerja di Malaysia diremehkan, katanya gajinya kecil, itu untuk motivasi. Buktinya adik saya meskipun diremehkan kadang, buat apa sih kerja di Malaysia? Kurang lebih sama seperti di Jakarta, ya kan, Min? Iya, banyak sekali tuh. Banyak yang ngomong gitu kan? Kurang lebih sama di Jakarta, lebih baik ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang. Ya beda lah. Kalau kita ke Korea, ke Taiwan, mungkin kita tidak bisa merasakan suasana hari raya yang begitu meriah, ya kan, Min? Bahkan di Malaysia, Mas, kemarin saya mengikuti raya sekampung. Masya Allah. Ada di Johor, Mas, satu Malaysia. Itu kalau saya di sana, ya Allah, Min, pasti seronok juga ya, rindu saya. Sangat seronok sekali, Mas. Berkumpul orang satu kampung. Terus makan sedap-sedap nggak? Makanannya itu banyak sekali. Masya Allah, kalau macam ini aku jadi teringin cepat-cepat balik ke Malaysia lagi. Berarti satu kampung itu raya semua? Satu kampung ikut merayakan, makan bersama di majelis tersebut. Makannya itu kita tinggal makan, sudah ada yang melayani beraneka macam. Ada rendang, nasi impit, ketupat, ada mie kari, ada kari daging, macam-macam. Semuanya ada di situ. Berarti di sana itu kalau raya sampai 1 bulan penuh ya? Iya. Ya memang kalau lebih yang tahun ini lebih. Dan kemarin hari raya pertama kamu berkunjung ke rumah warga kampung nggak? Pergi. Kenyang nggak? Ya Allah, hari raya pertama dengan hari raya kedua saya tidak masak. Bahkan sampai dipesan oleh warga kampung di sana, Amin, raya pertama jangan makan ya, nanti makan di rumah saya, nanti balik saya bawa. Sampai saya balik dikasih tapau. Makan untuk makan malam sampai segan. Masya Allah. Raya kedua pun sama. Amin, nanti pergi rumah saya, nanti gini, nanti saya masakan banyak, nanti ajak kawan-kawan. Sama juga. Jadi raya pertama, raya kedua saya tidak masak. Ada rendang nggak? Itu wajib rendang, ya. Daging masak kari. Wow. Itu wajib. Nasi impit dan nasi ketupat. Di sana ketupatnya memakai santan loh, Mas. Beras pulut. Beras pulut tapi rebusnya pakai santan. Wah, itu enak. Ada di sana. Mantap ya? Rasanya mantap sekali. Masya Allah. Jadi inilah cerita adik saya ketika raya di Malaysia. Alhamdulillah disambut dengan orang-orang baik di sana, warga kampung. Seperti kampung sendiri nggak kalau rayakan suasana? Seperti kampung kedua ya? Betul sekali. Kalau di Korea, di Jepang nggak mungkin bisa merasakan suasana seperti itu ya? Nggak mungkin. Dan itu menjadi kenangan hidup yang paling mahal loh, Min. Mahal sekali. Makanya kadang-kadang di media sosial kita sering melihat berselisih ya kan, nampaknya orang Malaysia dengan orang Indonesia nggak rukun, tapi faktanya kamu di sana disambut sangat baik ya. Kita sudah di dunia nyatanya itu orangnya sama, baik-baik semua. Baik-baik semua ya. Kita menyikapi, tergantung kita di mana merantau. Kita ibaratnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Setuju sekali. Nah, itulah sembang-sembang kita orang berdua, sahabatku semua, yang dimana adik saya baru saja pulang dari Malaysia, dan di sana pun di Malaysia keadaannya juga baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Ekonominya katanya Amin makin maju, ringgit Malaysia makin naik. Jadi kalau saya mendengar cerita daripada Amin ini nggak sabar lagi rasanya ingin masuk ke Malaysia lagi. Tapi mungkin untuk teman-teman, kata Amin dapat pesanan dari teman-teman dari Malaysia, Bang Toha sayang, kenapa nggak masuk lagi, masih muda. Sebenarnya kalau ditanya ingin masuk, ingin sekali sahabatku semua. Cuman ada masalah yang dimana mungkin belum bisa Bang Toha ceritakan ini. Iya.
Jadi kalau ditanya masuk lagi tak masuk, tapi belum tahu entah itu kapan. Betul, Betul nggak? betul. Jadi saat ini mungkin hanya adik-adik saya yang bertahan dan merantau di Malaysia. Kalau sekarang misal kata kita kirim 1.000 ringgit dapat berapa Min? 4.450.000. 4 juta. 450. Wow, Masya Allah, cukup lumayan mahal Min ya. Bukan cukup lumayan mahal, tetapi memang mahal, Ringgitnya makin naik ya. makin naik. Ya kita doakan sajalah semoga Malaysia semakin berjaya, Indonesia pun sama. Indonesia pun sama. Dan kenaikan ringgit ini juga sangat berdampak kepada Indonesia juga loh, Min. Sangat berdampak sekali. Masalahnya banyak pelancong daripada Malaysia yang melancong ke Indonesia. Betul, Apalagi sekarang penukaran ringgit naik ke rupiah. Jadi untuk teman-teman yang mau melancong ke Indonesia dipersilakan selagi ringgit tengah menyala, ya kan? betul. Dan untuk harga makanan kalau kita melancong di kampung ya itu lebih murah. Lebih murah, betul. Tapi kalau di perkotaan ya harganya kurang lebih sama macam di Malaysia. Betul. Itu ada pedagang apa, Min? Pedagang es krim biasanya keliling. Oh, ada pedagang es krim ya? Iya. Cuman karena agak jauh sahabatku semua, jadi Bang Toha nggak bisa beli. Oke, mungkin video sembang-sembangnya cukup sampai di sini ya. Ya, betul. Next hari ini kita mau cari makan-makan bersama Amin. Kira-kira rindu tak dengan makanan di kampung? Sangat rindu sekali. Oh, sangat rindu sekali. Oke, sahabatku semua, next ditunggu video selanjutnya. Yang sudah menonton videonya Bang Toha ucapkan terima kasih banyak yang telah mensupport, mendoakan yang terbaik. Saya doakan terbaik juga untuk sahabat-sahabatku, semoga dipermudahkan dan diperlancarkan segala rezekinya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.